Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Komala, perwakilan dari kelompok 1. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kelompok kami buat dengan tema penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha mie ayam Pak Sarna. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data usaha mie ayam Pak Sarna, meramalkan pendapatan usaha mie ayam Pak Sarna pada hari ke-16, dan mengetahui indeks musim pada periode 29 Februari 2020 sampai dengan 9 Maret 2020. Yang pertama, metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkah dalam memperoleh garis tren dengan metode ini adalah: yang pertama, membagi data menjadi dua bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata tiap kelompok. K1 sama dengan 84 ditambah 82 ditambah 76 ditambah 86 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 79 dibagi 7. Hasilnya adalah 58,14. K2 76 ditambah 76 ditambah 78 ditambah 78 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 74 dibagi 7. Hasilnya adalah 54,57. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Tahun dasar itu yang letaknya di tengah-tengah. Jadi di sini ditulis 54,57 dikurang 58,14 dibagi 11 dikurang 4, hasilnya adalah min 0,51. Yang keempat, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah rata-rata pada kelompok yang digunakan tahun dasarnya, B hasil perhitungan di atas, dan X kode tahun yang diramalkan. Jadi persamaan trennya adalah: yang pertama, Y aksen sama dengan 58,14 ditambah min 0,51 dikali hari ke-4. Yang kedua, Y aksen sama dengan 54,57 ditambah min 0,51 dikali hari ke-11. Dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut. Pada kolom pertama ada hari, dari hari pertama sampai hari ke-14. Kolom kedua ada Y, yaitu data yang terjual. Kolom ketiga ada rata-rata yang tadi kita hitung. Untuk nilai X pada tahun dasar sama dengan 0. Untuk tahun di atas tahun dasar diberikan nilai positif dari 1 dan seterusnya. Sedang yang di bawah tahun dasar diberikan nilai negatif dari negatif 1 dan seterusnya. Untuk meramalkan penjualan mie ayam Pak Sarna pada hari ke-16 menggunakan persamaan dengan hari dasar ke-4, berarti X adalah 12. Maka Y aksen 58,14 ditambah min 0,51 dikali X dengan X 12, maka hasilnya Y aksen adalah 52,02. Jadi perkiraan mie ayam Pak Sarna hari ke-16 terjual sebanyak 52,02 porsi. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Di situ ada Y, yaitu jumlah penjualan data asli. Untuk mencari sigma Y adalah 84 ditambah 82 dan seterusnya sampai 74, maka hasilnya sigma Y adalah 789. X untuk data genap, maka 2 tahun di tengah diberikan nilai 0,5 dan min 0,5. Kemudian setiap tahunnya menjadi min 1,5, min 2,5 dan seterusnya. Sedang yang positif diberikan nilai 1,5, 2,5 dan seterusnya. Untuk Y dikali X, maka 84 dikali min 6,5, 82 dikali min 5,5 dan seterusnya sampai 74 dikali 6,5.
Sigma XY adalah min 577,5. Untuk X kuadrat yaitu kita lihat di X-nya, min 6,5 kuadrat adalah 42,25 dan seterusnya sampai 65 kuadrat. 6,5 kuadrat adalah 42,25, maka sigma X kuadrat /adalah 239,75. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 789/14, maka hasilnya 56,35. Nilai B, sigma YX dibagi X kuadrat, min 575,5 dibagi 239,75 sama dengan min 2,40. Jadi persamaan trennya Y aksen 56,35 ditambah min 2,40 dikali 7,5 sama dengan 38,35. Selanjutnya menentukan metode tren terbaik. Untuk mengukur ketepatan, maka diperlukan nilai selisih antara data dengan peramalan yang paling kecil. Apabila nilai sigma Y min Y aksen kuadrat paling kecil, maka metode tersebut dirasakan paling tepat atau mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Yang pertama, metode semi rata-rata. Y aksen 58,14 ditambah min 0,51 dikali X. Untuk mencari Y aksen adalah 58,14 ditambah min 0,51 dikali X-nya min 3, maka hasilnya 56,61. Begitupun yang selanjutnya, sampai 58,14 tambah min 0,51 dikali X. X-nya 10, maka hasilnya 53,04. Untuk Y dikurang Y aksen, maka di sini lihat nilai Y-nya. Y ada 84, Y aksen 56,61, maka hasilnya 27,39. Begitupun selanjutnya sampai 74 dikurangi 53,04, maka hasilnya 20,696. Untuk Y min Y aksen kuadrat itu di sini ada 27,39 dikuadratkan, maka hasilnya 750,21. Begitupun yang 23,35 dikuadratkan, maka hasilnya 545,22 sampai 29,96 dikuadratkan, maka hasilnya 439,36. Lalu dijumlahkan 17.111,34. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Y aksen 56,35 ditambah min 2,40 dikali X. Untuk mencari Y aksen yaitu sama 56,35 ditambah min 2,40 dikali X. X-nya min 6,5, maka hasilnya 71,95. Begitupun yang Y min Y aksen yaitu 84 dikurangi 71,95, maka hasilnya 12,05. Untuk Y min Y aksen kuadrat tinggal dikuadratin aja yang 12,05 dikuadratkan, maka hasilnya 145,20. Begitupun selanjutnya. Lalu dijumlahkan jadi 16.248,04. Maka metode paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki sigma Y min Y aksen kuadrat terkecil dibandingkan metode semi rata-rata. Selanjutnya, indeks musim menggunakan metode tren, di mana Y adalah data asli, Y aksen adalah data metode terbaik menggunakan metode kuadrat terkecil, maka indeks musimnya adalah 84 dibagi 71,95 dikali 100, hasilnya 116,74. Begitupun selanjutnya, sampai 74 dibagi 40,75 dikali 100, maka hasilnya 181,59. Untuk persamaan trennya, Y aksen sama dengan A plus B kali X.
di mana A adalah sigma Y dibagi N. 789 dibagi 14 hasilnya 56,35. Dan untuk B, sigma YX dibagi sigma X kuadrat. Min 575,5 dibagi 239,75. Hasilnya min 2,40. Maka persamaan trennya Y aksen 56,35 ditambah min 2,40 dikali X. Jadi kesimpulannya adalah metode yang paling sesuai adalah metode tren kuadrat terkecil. Persamaan trennya Y aksen 56,35 ditambah min 2,40 dikali X. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode tren indeks musim rendah pada hari ke-5, 6, 12, dan 13. Dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode tren indeks musim tinggi pada hari ke-10, 11, dan 14. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.